wabarakatuh. Yang terhormat kepada pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara Ibu Fatih Erlina SHI MH. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang pertanggungjawaban pemerintah. Saya sebagai moderator dengan anggota Asfa Nisa Al-Haq dan Mbak Hikmatun Alfiah. Ya, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang konsep dasar pertanggungjawaban pemerintah. Istilah pertanggungjawaban pemerintah atau governmental liability adalah kewajiban dalam penataan hukum dari negara atau pemerintah atau penjabat pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, judicial review yang diajukan oleh perorangan, masyarakat atau badan hukum perdata, baik melalui penyelesaian di pengadilan atau di luar pengadilan, untuk pemenuhan beberapa hal, yaitu pembayaran sejumlah uang atau subsidi atau ganti rugi atau tunjangan. Kedua, menerbitkan atau membatalkan atau mencabut suatu keputusan atau peraturan dan tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya oleh Mbak Hikmat Alfiah, yaitu tentang teori pertanggungjawaban pemerintah. Kepada Mbak Alfi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertanggungjawaban pemerintah. Yang pertama, definisi pertanggungjawaban pemerintah. Pertanggungjawaban pemerintah mengacu pada kewajiban hukum pemerintah untuk memberikan penjelasan, bertanggung jawab, dan menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan dan keputusan yang diambil selama menjalankan tugas pemerintahan. Pertanggungjawaban ini dapat berlaku baik secara individu kepada pejabat pemerintah maupun secara kolektif kepada seluruh instansi atau badan pemerintah. Yang kedua, asas-asas pertanggungjawaban pemerintah, yaitu ada 5. Yang pertama, asas hukum. Pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak individu atau norma hukum yang berlaku. Yang kedua, asas keberlanjutan. Pemerintah harus melaksanakan tugasnya secara terus-menerus dan tidak boleh meninggalkan tanggung jawabnya secara sepihak. Yang ketiga, asas keadilan. Pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua warga negara dan tidak mendiskriminasi atau menyalahgunakan kekuasaan. Yang keempat, asas transparansi. Pemerintah harus memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat mengenai tindakan dan keputusan yang diambil, serta memungkinkan adanya pengawasan masyarakat terhadap kegiatan pemerintah. Yang terakhir, asas efisiensi dan efektivitas. Pemerintah harus bertindak secara efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban pemerintah, yaitu ada 4. Yang pertama, pertanggungjawaban hukum. Pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan jika melanggar hukum atau hak individu. Yang kedua, pertanggungjawaban administratif, di mana lembaga pemerintah atau ombudsman administratif dapat melakukan penyelidikan atas tindakan atau keputusan pemerintah yang dianggap tidak tepat atau melanggar prosedur administrasi. Yang ketiga, pertanggungjawaban politik. Pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban politik oleh publik dan lembaga politik seperti interpelasi atau mosi tidak percaya di parlemen yang memungkinkan wakil rakyat mempertanyakan tindakan atau kebijakan pemerintah dan mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah. Yang terakhir, pertanggungjawaban keuangan, melibatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Yang keempat, prosedur dan prinsip dasar pertanggungjawaban pemerintah, yaitu ada 4. Yang pertama, penyelidikan. Yang kedua, pemeriksaan hukum. Yang ketiga, pemberian saksi. Dan yang keempat, pemulihan dan perbaikan. Terima kasih. Untuk materi terakhir, yaitu tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam HAN, akan disampaikan oleh Mbak Asfa. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi negara. Jadi bentuk tanggung jawab yang dilakukan pemerintah dalam hukum administrasi negara yaitu pelaksanaan pemerintahan dalam mengatasi berbagai tindakan hukum yang tidak sesuai dengan ketetapan yang berlaku dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang ditugaskan. Administrasi negara juga diberikan tugas untuk membentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang sebenarnya menjadi tugas legislatif.
Pemberian tugas pembuatan peraturan-peraturan itu menurut Donner diberikan berdasarkan lembaga delegasi atau pelimpahan tugas pada administrasi negara, yaitu disebut dengan delegasi perundang-undangan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.